Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati. Di pagi hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur. Karena kita sudah dihantar memasuki minggu kerja kita yang baru. Saya mengajak kita semua untuk mengisi minggu kerja kita yang baru, hari-hari kita ke depan, dengan kita selalu dipenuhi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali di pagi yang indah ini kami datang sebagai umat kepunyaan Tuhan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan sambil memuliakan nama-Mu. Kami boleh memasuki hari yang baru atas perkenan Tuhan dan Engkau memberi kami satu karya untuk kami lakukan di hari ini. Sebelum kami melangkah dan berkarya, penuhilah bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami pelihara firman-Mu, kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dan doa kami dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini di awal pekan kita yang baru terambil dalam kitab Kejadian pasal 33 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat dan penekanannya pada ayatnya yang keempat yang berkata demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pengampunan yang mendamaikan. Ibu bapa, kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sekalian, perjalanan Esau dan Yakub sungguh menarik. Karena kedua saudara ini senantiasa hidup di dalam keberadaan mereka masing-masing. Yakub mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh Esau. Itu yang membuat Esau marah sebagai hak kesulungannya. Di balik semua itu kita harus tahu apa cara Tuhan. Tapi bukan hanya sebatas itu, kita harus lihat karya Tuhan. Kita tidak boleh berhenti bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan juga mau melihat. Dan pada akhirnya Tuhan mengajak kita semua untuk melihat di ujungnya, bahwa Yakub dan Esau kembali sebagai saudara yang saling mengasihi. Pengampunan membuat mereka akhirnya membuka hati mereka untuk mempersiapkan, untuk menerima satu dengan yang lain. Dan hidup kembali sebagaimana suasana persaudaraan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, ini bukan hal yang mudah. Keberanian dan keterbukaan seseorang untuk mau mengampuni saudaranya adalah bagian dari kehendak Tuhan. Cara Tuhan mempertemukan Esau dan Yakub yang sempat terpisah. Yakub lari dari Esau supaya tidak dibunuh. Esau semacam dendam terhadap Yakub karena sudah mengambil haknya. Dan suasana berjalan panjang, Tuhan membiarkan mereka melangkah dalam hidup mereka masing-masing. Tapi suatu saat Tuhan kembali mempertemukan mereka. Dan mari kita lihat indahnya pada ayat bacaan kita ini. Mereka memeluk sambil bertangis-tangisan. Itulah suasana yang penuh damai dan penuh dengan keindahan. Dan benar, Tuhan pasti membuatnya indah pada waktunya. Saudara-saudara, cerita ini, kisah Esau Yakub ini, adalah bagian dari cerita pengalaman iman kita bersama. Untuk kita juga mau membuka diri. Untuk kita juga mau membuka pintu pengampunan buat saudara-saudara kita. Sehingga kita juga bisa merasakan kembali damai Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka dengan demikian, saudara dan saya diutus untuk menjadi duta-duta damai dimanapun kita berada, dimulai dari keluarga. Baru kemudian kita bisa berkata kepada orang lain, bagaimana kita mau membuka diri
untuk menerima pengampunan. Tuhan pun selalu membuka telinganya dan selalu membuka tangannya menerima kita ketika kita mau bertobat. Maka pengampunan itu datang. Nah saudaraku, mari kita membuka hati kita. Mari kita buka lebar-lebar pintu pengampunan. Supaya berkat Tuhan itu ada pada hidup kita. Karena kita mau saling mengampuni. Sama seperti Tuhan yang selalu memberi kita pengampunan ketika saudara dan saya setiap saat berdoa dan memohon pengampunan. Mari kita berkarya, mari kita mengisi hari kita pada hari ini dengan memulai membuka diri supaya kita juga memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan padamu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk sektor pelayanan 1, keluarga Penatua Marvel Situmorang, dan keluarga Ibu Yosepin Piris. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan hari kelahiran mereka. Kami berdoa pada hari Minggu kemarin, Ibu Immanuela Rosalia Mareta. Tuhan memberkati sukacita atas pertambahan usia yang mereka rasakan di hari Minggu kemarin. Untuk jemaatmu yang hari ini menikmati pertambahan usia, kami berdoa untuk Ibu Nikadek Yunita Febrianti dan Ibu Lucia Febriani Mambu. Tuhan berkati saudara-saudara kami ketika mereka menikmati pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sektor pelayanan 1, Bapak Gutom dan Bapak John Manusiwa dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan berkat-berkat yang semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Berkati saudara-saudara kami dalam karya kerja mereka. Berkati juga jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, majelis sinode beserta unsur di dalamnya. Diberkatilah pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan juga karya kerja mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.